رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه أهلا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Dewasa ini kita telah memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Dengan adanya teknologi, betapa mudah seseorang mengekspresikan diri. Dengan adanya teknologi, betapa mudah seseorang mencari informasi. Dengan adanya teknologi, betapa mudah seseorang mengembangkan potensi diri. Bahkan tak sedikit yang menjadikannya sebagai sarana untuk mencari rezeki. Betul hadirin? Namun, di balik indahnya kemudahan teknologi yang ada, tentu timbul pula sebuah kemudaratan. Seperti konten yang terlalu bebas, tidak sesuai budaya dan ras, mudah termakan hoax, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan cemas. Oleh karena itu, masifnya penggunaan teknologi yang ada di era digital ini patut kita jadikan sebagai ladang dakwah untuk menyebarkan kebaikan. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menggunakan Teknologi untuk Menyebarkan Kebaikan. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat ud'u, serulah, yang merupakan sighat amr. Dalam kaidah usul fiqih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Makna asal sebuah perintah menunjukkan kewajiban. Jika kita telah kembali setelah kata ud'u tidak disebutkan siapa objeknya, ini adalah uslub bahasa Arab yang menunjukkan li-ta'mim, yang bermakna memberikan pengertian umum. Maka wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk menyeru kepada kebaikan dengan ucapan yang baik dan benar. Demikianlah uraian Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam kitabnya Zubdatut Tafasir bin Fathil Qadir. Hadirin rahimakumullah, dalam menyampaikan dakwah, para ahli tafsir menafsirkan kata al-hikmah kepada makna aslinya, yaitu hukum-hukum yang berarti Al-Quran dan hadis. Namun berbeda dengan Sayyid Qutb, beliau menafsirkan kata al-hikmah yaitu menyesuaikan dakwah kepada objeknya, melihat kondisi dan kadar akal serta kemampuan nalarnya. Juga tidak berlebihan dalam menyampaikan dakwah karena hal tersebut akan memberatkan kepada objek dakwah. Di samping itu, Rasulullah kembali menegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya dengan satu ayat. Hadis ini mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk menyeru kepada ilmu, untuk menyeru kepada kebaikan, untuk menyeru kepada perbuatan yang baik dengan atau walaupun hanya dengan satu ayat. Lalu bagaimanakah jika ayat tersebut dikaitkan dengan kondisi kemajuan teknologi saat ini?
khususnya pada bidang media sosial. Berdasarkan laporan We Are Social, terdapat jumlah pengguna aktif di Indonesia, pengguna aktif media sosial di Indonesia, tepatnya pada bulan Januari 2024, sebanyak 139 juta jiwa. Ini setara dengan 39,9% dari total populasi yang ada di Indonesia. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya tak luput digunakan oleh masyarakat Indonesia. Maka tingginya angka penggunaan daripada media sosial yang fenomenal tersebut sudah semestinya kita jadikan sebagai momentum untuk berdakwah yang diimbangi dengan perubahan cara berdakwah. Dakwah harus progresif, kreatif, dan inovatif. Lalu bagaimanakah menggunakan teknologi untuk berdakwah ataupun untuk menyebarkan kebaikan? Menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan haruslah dengan memperhatikan beberapa tips tertentu. Ada beberapa tips yang sangat efektif dilakukan, yang jika dilakukan maka berdakwah menggunakan teknologi akan sampai kepada objek dakwahnya. Di antaranya memperdalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperhatikan, melihat, mendalami apa yang dibutuhkan oleh umat. Dengan berdakwah menggunakan teknologi yang saat ini sudah maju, maka itu juga akan menjadi ladang amal soleh bagi kita. Di samping itu kita harus imbangi dengan memperhatikan lingkungan, maka dakwah yang disampaikan akan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan mengembangkan kreativitas, kreasi, dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti akan memudahkan dakwah yang kita sampaikan lebih mudah dipahami. Betul hadirin? Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk siapapun yang berdakwah, siapapun yang beramal soleh akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bahwasanya Allah berjanji kepada siapa saja yang beriman dan beramal soleh akan diberikan rahmat dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qal wa la tanzur man qal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.